Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang ekonomi pembangunan Islam, khususnya yakni bagaimana ekonomi Islam menawarkan solusi sistemik atas kegagalan ekonomi kapitalis. Topik ini penting karena hingga saat ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mampu menghadirkan kesejahteraan dan juga keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi pembangunan Islam hadir bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh, bukan solusi yang bersifat parsial. Untuk memahami kegagalan ekonomi kapitalis, kita dapat menggunakan analogi tubuh manusia. Dalam sistem ekonomi kapitalis, terdapat 4 unsur utama. Tubuhnya adalah pasar bebas, darahnya adalah uang kertas, jantungnya adalah lembaga perbankan dan juga pasar modal, dan pompa jantungnya adalah suku bunga. Keempat unsur ini saling terhubung. Jika salah satu unsurnya itu mengalami masalah, maka seluruh sistem ekonomi akan tidak ikut terdampak. Masalah yang terjadi di Indonesia adalah perubahan yang dilakukan masih bersifat parsial. Indonesia hanya mengganti pompa jantungnya saja, yaitu dari suku bunga menjadi sistem bagi hasil melalui perbankan syariah. Namun, tubuh ekonominya masih pasar bebas, darahnya masih uang kertas, dan jantungnya masih bertumbuh pada perbankan dan juga pasar modal. Akibatnya, meskipun perbankan syariah telah hadir, struktur ekonomi nasional tetap bersifat kapitalistik. Hal inilah yang menyebabkan persoalan seperti ketimpangan ekonomi, utang berbunga, dan juga ketergantungan pada dolar masih sangat sering terjadi. Karena itu, solusi ekonomi Islam tidak cukup dilakukan secara parsial. Solusi parsial hanya sebatas menghapus bunga di perbankan dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Sementara, pada level negara, utang masih berbasis bunga, obligasi masih mengandung riba, dan suku bunga masih menjadi acuan utama kebijakan ekonomi. Berbeda dengan solusi sistemik ekonomi Islam. Jika ekonomi Islam diterapkan secara sistemik, maka seluruh unsur ekonomi harus diubah, yaitu tubuh, darah, jantung, dan juga pompa jantung. Inilah yang menjadi pembeda mendasar antara ekonomi Islam dan juga ekonomi kapitalis. Dalam ekonomi Islam, tubuh ekonominya adalah pasar syariah, bukan pasar bebas. Pasar syariah diatur oleh nilai-nilai keadilan, bukan semata-mata mekanisme permintaan dan penawaran. Pasar bebas justru lebih menguntungkan negara-negara bermodal besar. Sementara negara kita, yakni negara Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang, sering sekali terjebak dalam impor, utang luar negeri, dan ketergantungan pada dolar. Selanjutnya, darah ekonomi Islam adalah mata uang berbasis emas dan juga perak. Berbeda dengan uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik dan rentan terhadap inflasi. Kemudian, jantung ekonomi Islam adalah Baitul Mal, bukan lembaga perbankan. Baitul Mal mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara berdasarkan syariat. Baitul Mal menjalankan 2 fungsi utama, yaitu kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter Islam, agar distribusi harta berjalan adil dan juga stabil. Sedangkan pompa jantung ekonomi Islam adalah sistem ekonomi syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabah, dan juga yang semuanya berbasis pada bagi hasil, bukan riba. Salah satu ciri khas ekonomi Islam adalah pembagian kepemilikan. Dalam Islam, tidak semua harta yang boleh masuk ke dalam pasar bebas. Pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah harta boleh dimiliki dan dimanfaatkan secara pribadi, seperti halnya rumah, kendaraan, dan juga pakaian. Namun, kepemilikan ini tetap dibatasi oleh hukum syariat agar tidak merugikan orang lain. Kedua, yakni kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta harus dimanfaatkan bersama dan tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun swasta. Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang gembalaan, dan juga api. Kepemilikan umum meliputi fasilitas umum, barang tambang besar, serta sumber daya alam yang tidak mungkin dimiliki individu.
Jika kepemilikan umum dikuasai swasta, maka pasar akan menjadi timpang dan juga rakyat dirugikan. Ketiga, kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh negara melalui Baitul Mal untuk kemaslahatan rakyat. Seluruh harta ini digunakan untuk memenuhi hak asasi dan juga hak daruri masyarakat. Amanah utama ekonomi pembangunan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Selain itu, negara juga wajib memenuhi hak daruri rakyat, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan. Pemenuhan kebutuhan ini bukan tanggung jawab pasar, melainkan tanggung jawab negara. Sebagai kesimpulan, kegagalan ekonomi kapitalis terjadi karena sistemnya hanya berorientasi pada pertumbuhan, bukan keadilan. Ekonomi pembangunan Islam hadir sebagai solusi sistemik dengan mengatur pasar, mata uang, lembaga ekonomi, dan sistem kepemilikan secara menyeluruh. Selama sistem ekonomi masih kapitalistik, kesejahteraan rakyat akan sulit untuk dicapai. Namun dengan ekonomi Islam yang diterapkan secara menyeluruh, keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.